Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di Belajar OTKP bersama saya, Lia Amalia. Pada kesempatan kali ini, saya akan membahas mengenai analisa perencanaan kebutuhan sarana dan prasarana. Ini merupakan mata pelajaran otomatisasi dan tata kelola sarana dan prasarana di kelas 12. Untuk kali ini kompetensi dasar 1 ya, menganalisis perencanaan kebutuhan sarana dan prasarana kantor dan membuat perencanaan kebutuhan sarana dan prasarana. Mari kita mulai. Apa sih pengertian dari analisa perencanaan kebutuhan sarana dan prasarana? Bisa kita baca ya bersama. Analisa perencanaan kebutuhan adalah suatu proses pertama pengelolaan sarana dan prasarana yang berawal dari kegiatan inventarisasi yang dilakukan oleh pemakai atau user. Nah, hasil kegiatan inventarisasi kan kita tahu itu akan menghasilkan buku inventarisasi barang, ya, baik itu buku induk ataupun buku pembantu yang lainnya. Nah, unit organisasi yang merencanakan macam dan jenis sarana yang dibutuhkan itu berdasarkan daftar inventarisasi tersebut. Jadi setelah kita dapat buku inventarisasi atau daftar inventaris barang, kemudian kita bisa tahu nih macam dan jenis sarana apa sih yang kita butuhkan. Jadi analisa perencanaan kebutuhan adalah proses tersebut gitu. Biasanya unit organisasi itu merencanakan kebutuhannya itu berdasarkan apa gitu, menganalisanya berdasarkan apa. Yang pertama bisa kita baca berdasarkan spesifikasi. Kita tahu bahwa kebutuhan tiap unit organisasi berbeda ya. Contohnya untuk komputer akuntansi dan komputer untuk IT tentu punya spesifikasi yang berbeda. Nah, itulah yang menjadi salah satu dasar untuk analisa perencanaan kebutuhan. Kemudian selanjutnya yaitu klasifikasi atau pengelompokan alat atau sarana dan prasarana ya. Kemudian yang ketiga waktu, kapan sih sarana tersebut diperlukan, apakah di awal tahun, ataukah di tengah-tengah, ataukah di akhir tahun. Kemudian yang keempat adalah lokasi. Lokasi itu maksudnya di mana sarana dan prasarana tersebut akan disimpan gitu. Selanjutnya pengguna. Untuk pengguna, siapa yang akan menggunakan sarana dan prasarana tersebut, dan yang terakhir yaitu jumlah atau kita perlu berapa nih untuk sarana dan prasarana gitu kan, itu tergantung dari kebutuhan. Jadi seperti itu ya, bisa dipahami. Kita lanjut ya. Selanjutnya adalah jenis dari analisa kebutuhan. Nah, setelah kita tahu bahwa pengertian analisa kebutuhan adalah proses tersebut, kita bisa menganalisa kebutuhannya itu dengan dua cara atau dua jenis tadi. Yang pertama secara kualitatif, yang kedua secara kuantitatif. Apa bedanya? Untuk kualitatif maksudnya adalah rangkaian kegiatan pengelompokan keterangan atau informasi tentang jenis kegiatan yang terdapat dalam suatu unit atau bidang di organisasi ya. Jadi sebelum merumuskan keterangan tersebut, biasanya akan timbul pertanyaan. Yang pertama, sarana yang masih ada itu ada enggak gitu. Kedua, kondisinya itu seperti apa. Dan yang ketiga adalah faktor pendukung jika kita ada sarana dan prasarana. Contohnya, misal kita pengen ada punya peralatan mesin, misal mesin fotokopi yang besar. Kita juga harus melihat nih faktor pendukungnya, apakah ruangannya ada, apakah misalnya yang menggunakannya juga ada, kemudian apakah ruangannya juga ukurannya sesuai, dan lain-lain. Jadi gitu, kita melihat informasi dari yang terdapat di suatu organisasi gitu ya.
Jenis analisa kebutuhan yang kedua adalah secara kuantitatif. Maksudnya apa? Analisa kebutuhan kuantitatif dilakukan dengan meneliti volume dan frekuensi kegiatan yang terdapat dalam suatu unit organisasi tertentu. Jadi langsung dihitung nih, seberapa sering kita melakukan suatu kegiatan. Nah, biasanya pertimbangannya adalah yang pertama jumlah sarana, maksudnya adalah apakah jumlah sarana yang ada itu masih efisien digunakan. Kemudian yang kedua, apakah sarana yang ada itu sesuai atau tidak dengan jumlah pegawai. Dan yang ketiga, apakah sarana yang ada itu bisa mencapai target yang diharapkan, seperti itu. Jadi masing-masing ada kekurangan dan kelebihannya, disesuaikan saja dengan kebutuhan, itu mau itu kualitatif ataupun kuantitatif. Oke, selanjutnya adalah pengusulan sarana dan prasarana. Setelah kita melakukan analisis, kita lakukan pengusulan nih. Nah, skemanya itu atau alurnya itu ada, bisa dilihat ya. Yang pertama, kita mengusulkan kebutuhan alat, sarana, dan prasarana. Biasanya di informasinya itu isinya adalah sarperas yang masih ada dan masih kita pakai. Kemudian yang kedua, penyusunan rencana kebutuhan. Nah, kita butuhnya berapa nih gitu. Terus kemudian kita nilai juga sarana yang ada itu layak atau tidak gitu. Ada penilaian kelayakan, kemudian disesuaikan juga ya dengan harga pasar ya. Jadi setelah kita tahu harga pasar itu segimana, jadi kita bisa menentukan rencana biaya yang akan kita keluarkan untuk melakukan pembelian sarana dan prasarana tersebut. Ya, jadi di penentuan rencana biaya itu biasanya ada yang pertama, pentingnya sarpras itu sepenting apa. Kemudian yang kedua, dana yang tersedia itu seberapa banyak. Dan yang ketiga itu kebijakan pimpinan ya. Kembali lagi ke pimpinan gitu, pengennya seperti apa atau baiknya seperti apa. Pasti pimpinan juga punya pertimbangan sendiri gitu ya. Selanjutnya, yang keempat adalah penyusunan skala prioritas. Nah, untuk pembelian sarana dan prasarana, tentu ini sangat penting gitu ya, karena kita tidak bisa langsung membeli seluruh peralatan yang ada gitu, peralatan yang dibutuhkan, langsung gitu. Pasti akan ada tahapan-tahapan. Nah, kita harus tahu nih mana yang perlu didahulukan, mana yang bisa dinanti dulu deh gitu. Dan yang terakhir yaitu pengajuan rencana kebutuhan yang diajukan untuk tinggal menunggu keputusan dari pimpinan, seperti itu ya untuk alurnya. Oke, selanjutnya adalah pengusulan sarana dan prasarana berdasarkan jenis barang. Jadi kalau kita mengusulkan sarana dan prasarana itu ada standar baku yang telah ditetapkan ya. Jadi sebelum bagian sarana dan prasarana beli atau mengusulkan barang harus ada standar baku. Yang pertama, kepastian sarana dan prasarana yang diperlukan. Kemudian yang kedua, kepastian mutu atau kualitas ya, kualitasnya yang seperti apa yang dibutuhkan. Yang ketiga, kepastian jumlah dari sarana dan prasarana. Dan yang terakhir, kepastian dari standarisasi dan normalisasi untuk sarana dan prasarana. Selanjutnya yaitu prosedur pengusulan sarana dan prasarana. Nah, usulan kebutuhan sarana dan prasarana adalah suatu kegiatan atau usaha yang dilakukan oleh suatu kesatuan kerja untuk merumuskan suatu kebutuhan sarana dan prasarana berdasarkan atau berpedoman terhadap hal-hal yang pertama. Usulan disesuaikan dengan rencana kegiatan masing-masing satuan organisasi. Yang kedua, usulan disesuaikan dengan jumlah dan kondisi kepegawaian yang ada. Dan yang ketiga, usulan disesuaikan dengan memperhatikan barang-barang yang masih ada dan tentunya masih dapat dipergunakan. Selanjutnya yaitu dasar pemikiran diadakan rencana usulan sarana dan prasarana. Yang pertama, untuk meningkatkan
pelaksanaan tugas pokok pegawai ya. Yang kedua adalah untuk meningkatkan motivasi kerja. Yang ketiga, untuk standar kerja yang baku. Yang keempat, untuk memperoleh kualitas barang sesuai dengan aspek penggunanya ya. Dan yang selanjutnya yaitu untuk menghindari adanya pemborosan. Jadi kita bisa lebih hemat lagi. Nah, usulan rencana kebutuhan disusun berdasarkan pengelompokan barang ya. Seperti yang kita tahu tadi, kita bahas di awal. Selanjutnya yaitu proses penyusunan untuk barang bergerak dan tidak bergerak. Itu sebetulnya sudah pernah kita bahas ya di kelas 1 di mata pelajaran yang lain, tapi untuk lebih jelasnya seluruh materi ini bisa diakses di blog yang linknya nanti akan saya lampirkan atau saya tulis di description box. Nah, jadi itu saja untuk materi kali ini. Terima kasih atas perhatiannya. Jika ada pertanyaan, silahkan komen di Google Classroom. Terima kasih. Mohon maaf atas segala kekurangan. Sampai jumpa di pembelajaran berikutnya. Assalamualaikum.